إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Hadis berikutnya, hadis 272. Bab raf'il yadain fi shalah. Bab mengangkat dua tangan dalam salat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai thumma kabbar fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza qama lis-shalah, apabila telah berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat dua tangannya, hatta takuna hadwa mankibai, sehingga ya sejajar dengan dua bahunya. Tsumma kabbar, kemudian beliau bertakbir. Fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalik. Apabila beliau ingin ruku', maka beliau lakukan sama seperti itu, yaitu mengangkat dua tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza rafa'a minar ruku' fa'ala mithla dzalik. Dan apabila bangkit dari ruku', beliau pun melakukan sama seperti itu. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan beliau tidak melakukan itu ketika bangkit, yaitu mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis ini akhi, kita ambil faidah yang pertama, yaitu disunnahkan mengangkat tangan. Iya. Pada yang disebutkan dalam hadis ini 3 tempat, dan dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menyebutkan 4 tempat. Adapun yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika hendak ruku'. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku'. Dan yang keempat itu ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Demikian dalam riwayat yang lain juga dari hadis ya Ibnu Umar. Nah, ini 4 tempat, Pak, yang Nabi SAW mendawamkannya. Muwadhabah. Dan ada satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah mengangkat dua tangannya ketika hendak sujud. Namun banyak ulama mengatakan bahwa hadis itu syadz. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW mengangkat dua tangannya kullama rafa' wa khafad, setiap kali mengangkat dan turun. Itu pun juga banyak ulama mendhaifkannya. Iya. Maka yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Umar ini,
bahwa mengangkat tangan itu disunnahkan pada 4 tempat tadi. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, ketika takbiratul ihram. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Dan nanti akan disebutkan ya, terkadang Nabi SAW sejajar dengan telinga. Nah, sebagian ulama mengatakan ya bahwa mengangkat tangan sejajar dengan pundak itu sejajar apanya? Apakah sejajar itu dengan telapak tangan atau sejajar dengan jari jemari? Ya. Kalau sejajar dengan telapak tangan, otomatis bagian ini, bagian jari-jarinya akan sejajar dengan apa? Telinga. Dan itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Sehingga pada waktu itu tergabung padanya 2 hadis. Satu riwayat menyebutkan sejajar dengan pundak, satu riwayat menyebutkan sejajar dengan apa? Telinga. Maka ketika kita angkat ya sejajar telapak tangannya dengan pundak kita, maka tangan-tangannya apa jari-jarinya akan sejajar dengan apa? Telinga kita. Iya. Wallahu a'lam. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa ketika kita mengangkat tangan, keadaan jari jemari itu tidak dilebarkan, tidak pula ditempelkan, tapi tengah-tengah di antara itu. Di sini kita ambil faedah bahwa boleh kita mengangkat tangan dulu kemudian baru takbir. Disebutkan di sini Nabi SAW apabila berdiri untuk sholat, beliau mengangkat 2 tangannya sejajar dengan 2 pundaknya. Kemudian bertakbir, summa kabbar. Kata-kata summa dalam bahasa Arab itu ada jeda, belakangan. Ya. Berarti kalau kita amalkan, kita angkat tangan dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Syekh Albani dalam hadis dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi menyebutkan bahwa takbir dengan mengangkat 2 tangan itu boleh berbarengan Allahu Akbar, atau mengangkat tangan dulu Allahu Akbar, atau takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Kata beliau 3-tiganya ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab ma yuftatahu bihi shalah wa yukhtam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirash as-sab' wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW membuka salatnya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau apabila ruku'
Beliau tidak merundukkan kepalanya dan tidak mendongakkannya. Akan tetapi tengah-tengah di antara itu. Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak segera sujud sampai berdiri dulu dengan sempurna. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud sampai duduk dulu di antara dua sujud dengan sempurna. Dan beliau setiap 2 rakaat itu mengucapkan tahiyat. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya, ya, dan menegakkan kaki kanannya. Dan beliau melarang dari uqbah syaitan, tata cara duduk setan. Dan beliau melarang seseorang itu menghamparkan 2 hastanya seperti menghamparkannya binatang buas. Dihamparkan ketika sujud ya, kayak anjing gitu. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Taib ya akhul Islam, kita syarah sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW membuka sholat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwa sholat ya tidak sah kecuali dengan takbir. Memang sebagian ulama mengatakan boleh seperti pendapat Abu Hanifah dengan selain takbir kayak subhanallah dan yang lainnya, tapi itu pendapat lemah. Justru riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW ya bahwasanya takbiratul ihram itu harus dengan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Iya. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Apa hikmahnya, Pak? Kenapa sholat itu dimulai dengan takbir? Bahkan setiap gerakan-gerakan perpindahan juga dengan apa? Takbir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmahnya, bahwa hati yang membesarkan Allah, dia akan khusyuk. Ya. Hati yang membesarkan Allah, dia akan khusyuk. Ketika di hati itu yang paling besar Allah, maka pasti khusyuk, Pak. Tapi kalau di hati kita ada yang lebih besar dari selain ada lebih dari selain Allah, ya, biasanya kita tidak akan bisa khusyuk, Pak. Kita lebih memikirkan ya yang ada di kantor misalnya, dan itu lebih besar di hati kita sehingga menjadi sebuah pikiran semua. Kita tidak akan bisa khusyuk. Atau kita disibukkan dengan syahwat, kita juga tidak akan bisa khusyuk. Kapan hati itu menjadi khusyuk? Kalau hati kita membesarkan Allah. Makanya ya percuma ikut kursus sholat khusyuk, Pak, kalau hati kita tidak membesarkan Allah. Karena kekhusyuan itu berasal dari rasa takut kepada Allah. Kekhusyuan itu berasal dari apa? Ya, yaitu hati yang betul-betul mengagungkan perintahnya, mengagungkan larangannya. Nah ini akal Islam, ini hikmahnya ya. Kenapa dimulai dengan takbiratul ihram? Ternyata kuncinya khusyuk itu sebetulnya pada ucapan itu, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Maka kalau hati kita membesarkan Allah, pasti akan khusyuk. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, dan membuka bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini akal Islam menunjukkan, dan ini pendapat jumhur, dan nanti akan ada bab tersendiri tentang masalah ini. Ya, apakah disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim?
Ada sekitar beberapa bab ya setelah ini. Itu ada bab tarkul jahar bismillahirrahmanirrahim, bab tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bahas lagi secara terperinci di sana. Yang jelas madhab jumhur, Pak, itu pendapat Maliki, yaitu Hambali, Hanafi, dan ini juga madhab jumhur sahabat, kebanyakan para sahabat, dan itu merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin, bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Sedangkan madhab Syafi'iyah yang masyhur, bismillahirrahmanirrahim itu harus dikeraskan. Makanya di Indonesia ini ya, kebanyakan kaum muslimin yang memegang madhab Syafi'iyah mengharuskan, pokoknya harus mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan tentunya nanti pembahasannya secara lengkap pada babnya tersendiri. Kita akan sebutkan apa hujah-hujah orang yang mengharuskan mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan bantahannya satu persatu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini Aisyah mengatakan beliau membuka bacaan itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi ikhtilaf para ulama apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Itu nanti juga pembahasannya pada pembahasan tersebut. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Aisyah, wa kana idza raka'a, dan beliau kalau ruku tidak merundukkan kepalanya dan tidak mendongakkannya, akan tetapi di antara itu. Berarti ya kepala itu Pak sejajar dengan punggung, tidak didongakkan dan tidak dirundukkan, tengah-tengah. Iya. Paham kan? Tidak perlu dipraktekkan, insyaallah paham lah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud, tidak langsung sujud sampai berdiri dulu dengan sempurna. Iya. Sampai berdiri dulu dengan apa? Sempurna. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang posisi tangan di mana ketika i'tidal itu, Pak. Jumhur mengatakan lurus. Ya, sebagian Hanafiyah mengatakan sedekap. Sedangkan Imam Ahmad pendapatnya boleh dua-duanya. Ya, yang mau lurus silahkan, yang mau sedekap silahkan. Dan itu wallahu alam yang saya condong kepadanya. Dua-duanya diperbolehkan. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian beliau berkata, dan beliau wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, apabila mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak langsung sujud sampai duduk dengan sempurna, yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Ya. Dan duduk di antara dua sujud itu ada dua cara, Pak. Cara yang pertama yaitu duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Itu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Yang kedua yaitu duduk di atas dua tumit. Jadi dua-duanya berdirikan, lalu kita duduknya di antara di atas tumit itu, Pak. Iya. Itu termasuk sunnah kata Ibnu Abbas. Iya. Namun itu sunnahnya hanya pada duduk di antara dua sujud saja. Kemudian kata Aisyah, dan beliau mengucapkan tahiyat di setiap dua rakaat. Di setiap dua rakaat beliau mengucapkan apa? Tahiyat. Iya. Dan ini sifatnya umum, Pak.
Maka disyariatkan setiap 2 rakaat itu apa? Tahiyat. Dan beliau duduknya iftirash. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri duduk di atas telapak kaki kiri. Wa yansibu ridlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Ini menunjukkan, dan ini bukan dalil jumhur, Pak, bahwa untuk 2 rakaat itu duduknya iftirash. Duduknya apa? Iftirash. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah, yang menjadi perselisihan para ulama adalah tentang masalah duduk di rakaat terakhir yang ada padanya apa? Salam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pendapatnya bahwa kalau untuk duduk yang ada padanya salam, maka duduknya tawarruk. Berdasarkan lafaz dalam hadis Abu Humaid, di mana Abu Humaid sahabat Nabi menyebutkan di situ, sehingga apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduk tawarruk. Akan tetapi Pak, Abu Humaid itu sedang menjelaskan tentang sifat sholat 4 rakaat. Abu Humaid itu sedang menjelaskan sifat sholat apa? Yang 4 rakaat. Bukan sedang menjelaskan tentang yang 2 rakaat. Sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujah. Sementara Aisyah di sini memberikan sebuah pernyataan yang sifatnya umum, bahwa beliau di setiap 2 rakaat itu duduknya iftirash. Maka sholat yang sifatnya 2 rakaat sunnah, maka itu duduknya iftirash. Demikian pula sholat subuh, dan dikiaskan padanya yaitu setiap sholat yang tahiyatnya hanya sekali. Ini pendapat kebanyakan ulama. Memang masalah khilafiyah di sini Kita tidak bisa saling memaksakan pendapat dalam masalah ini, Pak. Masing-masing punya hujah. Kita lanjutkan. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan adalah Nabi SAW melarang dari duduknya setan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa' al-manhi anhu. Wa huwa an yalsiqa al-yatayhi bil ard wa yansibu saqayhi wa yada'u yadayhi 'ala al-ard kama yafrishul kalb wa ghairuhu min as-siba'. Abu Ubaidah dan yang lainnya menafsirkan yang dimaksud dengan uqbatu syaitan artinya duduk iqa'. Apa itu? Yaitu pantatnya dua-duanya di tanah. Sementara dia tegakkan 2 kakinya. Wa yada'u yadayhi 'alal ard, dan dia meletakkan 2 tangannya di bumi, seperti halnya anjing yang menghamparkan tangannya tersebut. Demikian pula binatang ternak. Itu kalau antum duduk pantatnya di tengah. Kemudian kakinya di mana? Di pinggir dua-duanya. Nah itu disebut dengan duduk iqa'. Nah, duduk yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan duduk setan. Naam. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Wa yanha an yafrisha rajul, dan Rasulullah SAW melarang seseorang menghamparkan 2 hastanya seperti binatang buas menghamparkan tangannya. Itu sudah kita sebutkan tadi seperti ini, Pak. Jadi ketika sujud itu siku-sikunya nggak diangkat, kan harusnya diangkat. Ini malah diletakkan di mana? Di bumi. Nah ini berarti apa? Menyerupai anjing.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sholatnya dengan salam. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah yang wajib itu salam pertama saja atau dua-duanya wajib? Iya. Sebagian ulama mengatakan dari pendapat jumhur bahwa yang wajib itu dua-duanya. Dua-duanya wajib. Sementara sebagian ulama, dan itu yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah, mengatakan bahwa yang wajib itu hanya salam pertama saja, yang kedua tidak wajib. Berdasarkan sebuah riwayat yang beliau menganggapnya itu hasan, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah salam hanya sekali saja. Akan tetapi jumhur mendhaifkannya dan mengatakan bahwa riwayat itu tidak sahih. Iya. Dan itu pendapat yang paling kuat, wallahu alam. Dan itu pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Na'am akhal Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gerakannya. Dan kita berusaha ya akhal Islam tentunya salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua akhal Islam. Di sini menunjukkan ya pentingnya tumakninah. Dan tumakninah itu adalah melakukan gerakan dengan sempurna. Ketika antum i'tidal dengan sempurna berdirinya. Ketika antum duduk di antara dua sujud, antum duduk dua sujud dengan sempurna. Ketika ruku, maka antum ruku dengan sempurna. Adapun kemudian seseorang ya, ketika i'tidal baru mau bangun, belum sempurna berdirinya udah ruku. Nah, ini yang tidak disebut tumakninah, Pak. Dan sholatnya nggak sah. Rasulullah SAW sabda, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Ada orang yang baru mau ruku, belum sempurna, udah sami Allahu liman hamidah. Dia tergesa-gesa. Maka yang seperti ini tidak tumakninah dan menyebabkan sholatnya tidak sah. Iya. Sebagaimana dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang sholat dengan cepatnya. Setelah sholat dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sana sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya, datang lagi, demikian sampai 3 kali, Pak. Iya, sehingga dijadikan hujah oleh para ulama. Ini menunjukkan orang yang tidak tumakninah, cepat sholatnya itu tidak sah. Buktinya Rasulullah menganggapnya dia belum sholat. Iya. Di sini kita ambil faedah yang akhal Islam. Disyariatkannya duduk iftirash pada setiap 2 rakaat. Dan ini berlaku pada semua sholat yang 2 rakaat, baik sholat sunnah, demikian pula sholat subuh dan yang lainnya. Di sini juga menunjukkan ya akhal Islam larangan bertasyabuh dengan syaitan. Larangan menyerupai apa? Syaitan. Iya. Seperti misalnya contohnya apa, Pak? Sebutkan dalam hadis ini Nabi melarang tata cara duduk setan. Juga Nabi melarang makan dengan tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Alasannya apa kata Nabi? Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam larangan tasyabbuh dengan binatang.
Dilarang kita tasyabuh dengan apa? Binatang, baik binatang buas maupun yang lain. Di situ Nabi melarang seseorang sujud dengan cara menghamparkan hastanya seperti halnya apa? Anjing. Iya. Kita masuk bab at-takbir fi shalah. Bab takbir dalam salat. Hadis 274 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu thumma yukabbir hina yahwi sajida thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu thumma yukabbir hina yasjud thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbir hina taqumu minal mathna ba'dal julus thumma yaqulu Abu Hurairah inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Beliau bertakbir ketika apa? Berdiri. Kemudian bertakbir ketika ruku. Ketika apa? Ruku. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya sampai selesai. Dan beliau bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat. Setelah duduk. Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku yang paling menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhi, kita syarah sedikit demi sedikit. Kata Abu Hurairah, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri salat, maka beliau bertakbir ketika berdiri itu. Hina yakum. Ya. Kemudian bertakbir hina yarka, ketika ruku. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini menunjukkan bahwa takbirnya itu mulai ketika kita mau berpindah, mau ruku. Jadi kalau kita mau ruku, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Ya, berbarengan saat ketika kita berpindah. Iya. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah kapan? Ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Jadi ketika kita angkat sami Allahu liman hamidah. Saat berdiri kita ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidahnya bukan diucapkan pas berdiri, Pak. Ya, antum misalnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, pas berdiri gitu. Ini tidak sesuai dengan hadis ini. Yang benar adalah kita ucapkan sami Allahu liman hamidah itu ketika mengangkat tulang punggung kita menuju i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri pas kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Iya. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Hina yahwi, kata-kata hina itu mempunyai mana apa? Asna'a, saat
sedang turun sujud. Ketika kita mau turun, kita ucapkan Allahu Akbar. Iya. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Ketika mengangkat, mulai ucapkan Allahu Akbar. Kemudian bertakbir ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat lagi. Kemudian beliau melakukan itu semua pada salatnya seluruhnya sampai selesai. Dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya aku yang paling menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhwal Islam menunjukkan, Pak, bahwa ucapan takbir itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu berbarengan ketika kita berpindah. Makanya disebut dengan takbirat al-intiqal, takbir perpindahan. Iya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, karena itu adalah merupakan takbir perpindahan, berarti kita ucapkan saat berpindah. Kita ucapkan saat apa? Berpindah. Lalu bagaimana cara mengucapkan takbir? Allahu Akbar. Kata Allah itu 2 ketuk. Karena itu termasuk kalau dalam ilmu tajwid mad apa? Mad asli ya. Allahu Akbar. Di sebagian imam kan mau mengucapkannya dengan cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita katakan kurang, Mas. Dipanjangin lagi dikit. Allahu Akbar. Namun apakah boleh lebih dari 2 ketuk? Sebagian ulama mengatakan boleh. Allah, cuma terkadang terlalu panjang, Pak. Allahu Akbar. Nah ini juga ya, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak tahu dalilnya apa sampai demikian. Cuman dalilnya itu yang saya tahu adalah riwayat ini. Beliau takbir hina, kata mereka, dan ini juga disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, menunjukkan bahwa takbir itu ya saat dimulai dari mulai sampai akhir. Ya, dimulai kita mau sujud turun sampai apa? Sampai sujud. Maka saat itu dikatakan Allahu Akbar. Nah, itu pendapat ya sebagian ulama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya, ikhwatul Islam, hadis ini juga menunjukkan yaitu pentingnya kita untuk menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku yang paling menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, Pak, ibadah itu semakin menyerupai sunnah, maka semakin besar pahalanya. Semakin jauh dari sunnah, maka semakin jauh dan sedikit pahalanya. Sekarang kita berusaha gimana caranya supaya sholat kita mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Baik dalam pertama apa? Gerakan. Yang kedua bacaan. Iya. Cuma masalahnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam bacaan banyak yang susah, Pak. Karena Rasulullah SAW sholat subuh itu 60-100 ayat. Dan itu bagi sebagian orang awam ini terlalu lama, Pak. 60-100 ayat itu. Iya. Namun ya kita berusaha untuk supaya sholat kita mirip dengan sholat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab an-nahi an mubadaratil imam bitakbir wa ghairihi. Bab larangan
berlomba dengan imam dengan takbir dan yang lainnya. Hadis 275 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yaqul la tubadiru al-imam idza kabbara fakabbiru wa idza qala waladdallin faqulu amin wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kami sholat. Beliau bersabda, jangan kalian mendahului imam. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila imam telah mengucapkan waladdallin, maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Dan apabila imam telah ruku', maka ruku'lah. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan rabbana lakal hamdu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengajarkan kami sholat. Dan ini pentinglah Pak, untuk mengajarkan manusia tentang sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Rasulullah mengajarkan sholat itu dengan praktek, seringnya begitu. Sehingga para sahabat memperhatikan betul tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gerakannya, dalam ucapan dan yang lainnya. Kemudian beliau bersabda, jangan kalian tubadirul imam, ya, mendahului imam. Hadis ini menunjukkan haramnya Pak berlomba dengan imam. Para ulama menyebutkan ada 3 perkara yang dilarang. Yang paling berat yaitu mendahului imam. Mendahului apa? Imam. Imam belum ruku, antum udah ruku duluan. Ya. Imam belum berdiri, antum udah berdiri duluan. Itu sering terjadi Pak ketika makmum cuma mendengar aba-aba imam. Ya. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, imam bangkitnya lambat, antum cepat. Akhirnya duluan antum. Ya Allahu Akbar sujud. Ya. Tanpa melihat imam, rupanya antum bareng sama imam. Maka ya akhi, ya, ini yang pertama, tidak boleh mendahului dan bahkan termasuk dosa besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ama yakhsha alladzi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai, kata Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua yaitu berbarengan dengan imam, ini pun dilarang. Karena itu termasuk makna mubadarah. Berbarengan dengan imam tidak boleh. Yang ketiga yaitu terlalu terlambat dari imam. Ya, sujudnya kelamaan. Ya, ketika imam duduk di antara 2 sujud, dia masih sujud aja. Ketika imam mau sujud baru dia bangkit. Ini pun terlarang. Ya. Kenapa? Karena itu namanya tidak mengikuti imam. Kewajiban makmum adalah mengikuti apa? Jadi gimana dong yang benar? Yang benar adalah setelah imam sempurna melakukan gerakan, baru kita gerak, Pak. Iya. Ketika imam setelah sempurna sujud, baru kita apa? Sujud. Itu yang benar. Makanya penting dan boleh ya kita melihat imam dulu. Makmum yang barisan pertama melihat imam udah sujud, baru kita sujud. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Kemudian udah azan belum? Belum ya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Berarti biarkan imam dulu selesai mengucapkan Allahu Akbar, baru kemudian kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Iya. Dan apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkan apa? Amin. Adapun dalam sebagian kitab madhab, ya, bahwa hendaknya dijeda, ya, hendaknya mengucapkan Allahumma gfirli amin. Itu yang ada sebagian kaum muslimin melakukan itu, Pak. Allahumma gfirli amin. Ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari, ya, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun memang, Pak, kata Syekh Albani rahimahullah, kita jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Biarkan imam mengucapkan a, baru kita ikuti a. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan biarkan imam mengucapkan amin dulu. Amin. Dah selesai imam baru makmum. Amin. Tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan ucapan amin malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang kalau imam dulu baru makmum, siapa yang sesuai dengan aminnya malaikat? Ya. Sepertinya sudah masuk Isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum juga mengucapkan takbir? Iya. Karena Nabi sebut mengatakan idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah mengucapkan takbir, maka hendaklah kalian mengucapkan takbir, ya. Bolehkah memajang stiker wanita bercadar di medsos? Fitnah, akhi. Wanita itu fitnah. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Iya. Dihindari. Bagaimana hukumnya menggunakan promo Natal? Apa maksudnya? Promosi. Ada diskon dan yang lainnya, nggak masalah. Iya. Karena Ali bin Abi Thalib membolehkan kita menerima hadiah dari orang yang merayakan Natal selama bukan daging. Demikian dalam riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalnya ada orang yang dari hari raya mereka ngasih hadiah ke kita, kata beliau, terima saja selama bukan sembelihan. Selama bukan apa? Sembelihan. Bagaimana hukumnya jika kita sholat berjamaah kemudian imam dan jamaah kurang rakaat dan kita menyadarinya? Ketika selesai sholat apakah menambah berjamaah atau sendiri-sendiri? Ada pernah Rasulullah SAW kurang rakaat, Pak. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur atau asar hanya 2 rakaat, lupa. Kemudian Dzuliyadain bertanya, ya Rasulullah, aku siratis sholat, ya, amnasita, hai Rasulullah, sholat sudah dikurangi atau engkau lupa? Kata Rasulullah, lam tuksor walam ansa,
tidak dikurangi dan tidak lupa. Apa kata Dzuliyadain? Bala nasita ya Rasulullah. Engkau lupa ya Rasulullah. Maka kemudian di situ ada Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain. Kata Rasulullah, asadaqa Dzuliyadain? Apa benar ucapan Dzuliyadain? Maka mereka mengangguk. Maka kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat. Ya, dan sujud sahwi sebelum salam. Apakah makmum disyariatkan juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini khilaf. Syekh Albani merajihkan tetap disyariatkan ucapan sami Allahu liman hamidah. Sedangkan jumhur, dan ini pendapat yang insyaallah yang paling kuat, ya, mengatakan makmum cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdal. Ini hadis yang sudah kita bacakan tadi. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Ya. Saya pemuda usia 23 tahun. Saya punya duit 35 juta. Saya bingung nih Ustadz, umroh dulu atau nikah dulu ya? Pertanyaan anak, antum merasa khawatir jatuh kepada zina enggak? Kalau antum takut jatuh kepada zina dan terfitnah wanita, wajib antum menikah dulu. Karena menyelamatkan agama dan menyelamatkan hati dari syahwat wajib. Ya. Insyaallah dengan menikah Allah berikan kepada antum insyaallah apa? Ya, kekayaan. Enggak usah khawatir. Tapi kalau memang antum juga tidak terfitnah oleh wanita, biasa aja, syahwatnya juga enggak, ya silakan kalau mau umrah dulu. Cuman masalahnya ini di zaman fitnah, Mas. Zaman perempuan buka-bukaan, syahwat di mana-mana. Maka kalau anak ya menganjurkan lebih baik antum nikah dulu aja. Iya, untuk menyelamatkan agama dan menyempurnakan separuh agama antum. Kalau kita masbuk dalam sholat, terus kita melanjutkan kekurangan rakaat sholat, terus ada yang menepak pundak kita dan bermakmum kepada kita, gimana Ustadz? Antum tetap niatnya sholat sendiri. Antum tetap niatnya sholat apa? Sendiri, karena masbuk, ya, yang saya ketahui tidak menjadi imam. Masbuk sholat sendiri. Wallahu a'lam. Boleh tidak memperlambat takbir saat sholat sendiri maupun sholat berjamaah? Maksudnya memperlambat takbir gimana, Mas? Hah? Apa? Hah? Allahu Akbar gitu. Ya, kita katakan tidak sesuai dengan apa? Dengan secara ilmu tajwid gitu. Dalam ilmu tajwid itu hanya 2 ketuk saja. Allahu Akbar. Ya. Apakah mertua yang kehidupan sehari-harinya bergantung dari putranya boleh mendapatkan zakat mal dari menantunya? Kalau memang mertua itu memang miskin, ya, nggak punya penghasilan, dan dia sangat membutuhkan uluran bantuan dari putranya, nggak masalah, ya, selama dia memang miskin. Bolehkah kita menirukan takbir imam? Menirukan takbir gimana maksudnya nih? Apa nadanya atau gimana? Kalau menirukan nada itu Pak,
tidak disyariatkan. Hatta dalam baca Quran, antum misalnya meniru nadanya Musyari Rasyid misalnya, atau meniru nadanya siapa yang masyhur itu loh. Iya, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Du'a membahas tentang permasalahan tersebut, dan beliau mengatakan bahwa itu hukumnya makruh karena bukan kebiasaan salafus saleh. Para sahabat saja nggak pernah mereka niru nadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing sesuai dengan yang dia mampu saja. Karena itu termasuk takalluf namanya, Pak, menyusah-nyusahkan diri. Lebih utama mana, wudu di rumah untuk sholat berjamaah atau di masjid? Jelas di rumah dong. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdal min sholatil fadl bi 27 darajah atau bi 25 darajah, wa dzalika annahu idza tawadda'a fi baitihi ya wa asbagha al-wudu thumma kharaja ila as-shalah la yanhazu illa as-shalah." Salat seseorang berjamaah lebih baik 27 atau 25 kali lipat daripada salat sendirian. Yaitu seseorang berwudu di rumahnya, kata Rasulullah. Kemudian ia sempurnakan wudunya, lalu ia keluar menuju masjid dan tidak ada niat kecuali sholat. Dalam beberapa riwayat demikian, Pak, dari beberapa sahabat, selalu Nabi menganjurkan untuk wudunya di mana? Di rumah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan pahala jalan kaki 1 langkah dapat 1 derajat, 1 langkah digugur, itu apabila berwudu di rumah. Adapun kalau dia tidak berwudu di rumah, maka dia tidak dapat pahala itu. Ya, kenapa? Karena di situ dengan menggunakan idza yang merupakan huruf syarat. Ya. Baik, demikian. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.